akan membahas tentang pemimpin non-muslim, yaitu dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Bunyi ayatnya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum wallahu la yahdil qaumal dhalimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil atau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu, karena sebagian mereka adalah sebagian dari pemimpin-pemimpin mereka, dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka mereka termasuk golongannya. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Dari ayat ini bisa kita lihat ada kata tattakhidu yang diambil dari kata akhoda yang artinya mengambil. Mengambil ini tidak melulu artinya adalah mengambil. Mengambil bisa diartikan di dalam kondisi yang berbeda-beda atau kondisional. Seperti contohnya, misalnya ada kata buku, maka akhoda itu menjadi mengambil buku. Di contoh lain misalnya iya, maka akhoda akan berubah maknanya menjadi menerima. Di contoh yang lain misalnya keamanan, maka di sini kata akhoda berubah menjadi menghancurkan atau merenggut. Jika dilihat dari hal tersebut, apakah berarti kita tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari wali? Tentu saja tidak mutlak, karena tergantung kondisi. Setelah itu ada kata aulia di dalam terjemahan Quran oleh Departemen Agama Indonesia, itu diartikan sebagai pemimpin. Mengapa? Menurut saya, karena apabila aulia itu diartikan sebagai teman, sangat tidak mungkin, karena Rasulullah pun memiliki teman seorang nenek-nenek Yahudi. Bahkan Rasulullah seringkali menyuapi ia makan sesampai Rasulullah wafat. Kemudian beda halnya dengan Quraisy Shihab. Quraisy Shihab menafsirkan aulia itu diambil dari kata wali yang berarti teman dekat atau sahabat atau orang yang bisa menjaga rahasia orang tersebut. Seperti mana contohnya, mengapa ayah bisa disebut wali dari putrinya? Karena ayah adalah orang yang paling dekat dengan putrinya tersebut. Misalnya contoh lain, orang yang sangat dekat dengan Allah maka dinamakan waliullah. Maka dari sini bisa kita lihat ada dua kesimpulan. Yang pertama, itu wali adalah sebagai pemimpin, dan yang kedua, wali adalah sebagai sahabat atau teman dekat atau orang yang bisa memegang rahasia, dan kita boleh mengikuti kedua pendapat tersebut. Kemudian ada kalimat ba'dhum awliya'u ba'd yang artinya sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian mereka. Menurut tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan potongan ayat tersebut adalah mereka bersatu
dalam kekafiran. Potongan ayat selanjutnya berbunyi wa may yatawallahum minkum fa innahu minkum. Dan barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin, maka ia termasuk dari mereka. Yang dimaksud di sini dalam tafsir Jalalain maksudnya adalah jika ada yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka ia adalah termaksud golongan mereka, golongan orang-orang yang memimpin mereka itu. Kemudian potongan ayat selanjutnya berbunyi innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam tafsir Jalalain yang dimaksud orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri karena ia mengambil pemimpin dari orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, ada benarnya dan dari Allah, dan ada salahnya dan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.